boleh kan? Udah? 7. Oke. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam keadaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur atas rahmat dan karunia-Mu yang memberikan kesehatan bagi kami Tuhan. Kami mohon juga lindungan-Mu Tuhan, berikan kesehatan bagi kami untuk malam ini. Lindungi kami dalam istirahat kami Tuhan, agar kami dapat bangkit besok dalam keadaan sehat-sehat untuk melanjutkan pekerjaan kami sehari-hari, terlebih-lebih memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima Tuhan doa kami sikap ini, yang perantaraan nama Yesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dan dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Udah. Namun karena janda ini menyusahkan aku, enggak, kau 34 nih. 5 kan? 24 apa 5? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Tidakkah Allah akan membenarkan Kata nomor 6. kata Tuhan? Camkanlah apa yang dikatakan hakim itu, lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Boleh kita ulang sekali lagi ya. Yang ganjil Bapak, yang genap kalian berlebih. Jelas. Rapatlah. Lihat. Dan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu
sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya. Jadi Yesus mengambil suatu perumpamaan di sini. Seorang janda dan juga seorang hakim yang tidak takut akan siapapun. Tetapi janda ini selalu datang kepada hakim ini. Akhirnya atau pertamanya hakimnya tidak peduli atau menolak permintaan janda itu. Tetapi akhirnya hakim itu membenarkan janda itu atau membenarkan dan membela karena dia ketakutan nanti akhirnya saya diserang gitu. Jadi Yesus mengambil perumpamaan ini supaya kita mengerti dan kita harus berdoa selalu berdoa. Selama ini udah berdoa kita? Berdoa kan setelah mau makan berdoa. Dan di sini dikatakan harus setiap saat dan setiap waktu dan setiap apapun yang dikerjakan. Ini kan dibilang bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya tidak jemu-jemu? Iya, tidak berhenti-henti. Tidak bosan-bosan, iya, dan tidak bosan-bosan. Nah, jadi kalau kita memohon selalu kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan. Artinya bukan harus seperti janda tadi, harus memaksa hakim itu supaya dia dibela. Kalau kita terhadap Tuhan tidak begitu harusnya. Karena Tuhan itu Maha Kasih, Pengasih, Penyayang. Apapun yang kita minta, kalau kita selalu berseru, Tuhan pasti memberikan. Itulah yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita dalam ayat ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Penyayang, kembali kami mohon Tuhan berkat-Mu setelah kami membaca firman-Mu. Camkanlah itu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib, atas dosa-dosa kami. Kuasailah hidup kami ya Tuhan, dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.